Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan dengan judul Swim Your Time. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luputu Aldami Sintia Dewi, NPM 19 321 21320. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sinta Oktaveni Dewi, NPM 193 2121 190, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuan Yohidan Mika, NPM 193 2121 095. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayumandenopianti, NPM 193 2121 459. Perkenalkan, nama saya Nikadek Indah Hakiki Wedana Putri, NPM 193 2121 464. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu ada gambaran umum potensi usaha, di mana mengenai hilangnya minat masyarakat mengkonsumsi susu kedelai di masa sekarang, maka kami berinovasi dengan membuat susu kedelai yang memiliki berbagai varian rasa menggunakan susu kedelai. Usaha ini juga dapat memberdayakan petani kedelai serta membantu meningkatkan sumber daya alam manusianya. Peluang yang didapatkan yaitu belum banyaknya yang mengembangkan susu kedelai dengan memberi varian rasa buah-buahan. Bahkan belum pernah kami dengar, maka dari itu usaha ini dapat dikembangkan lebih meningkat agar dapat memenuhi permintaan. Selanjutnya, adapun tujuan usaha yaitu kami menginginkan dan sangat berharap besar bahwa produk kami yang kami tawarkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan menjadi produk unggulan. Serta kami sangat berharap agar tujuan ini dapat tercapai, yaitu mendapatkan laba maksimal serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bergizi dengan susu kedelai varian buah-buahan. Selain itu, kami juga ingin mengubah orientasi masyarakat akan susu kedelai yang beraroma dan memiliki rasa yang aneh menjadi susu kedelai yang sehat, nikmat, segar, dan disukai di setiap kalangan masyarakat, sehingga konsumen dapat memilih varian rasa sesuai keinginan yang mereka inginkan. Selanjutnya, aspek selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada dibagi analisis permintaan atas produk yang dihasilkan. Itu ada dua, yaitu jenis produk dan nama dan karakteristik produk. Jenis produk yaitu produk susu kedelai kami memiliki variasi rasa buah-buahan dan bertopping yang membedakan produk kami dengan susu kedelai lainnya. Diharapkan setelah kami mencoba untuk memperkenalkannya kembali minuman ini. Selanjutnya ada nama dan karakteristik produk. Itu nama produk Soil Milk Time. Karakteristik produk kami yaitu produk yang kami tawarkan memiliki variasi rasa serta bertopping jelly. Selanjutnya, kegunaan, keunggulan, dan keunikan. Kegunaan dari susu kedelai ini adalah memiliki banyak nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan tulang gigi, kuku, dan rambut yang baik. Kalsium tidak hanya baik untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak, namun demikian juga pada orang dewasa sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya resiko osteoporosis. Keunggulan dari produk kami yaitu dari kemasan yang menarik dan kekinian sehingga mendorong minat masyarakat khususnya kalangan anak muda. Soil Milk Time ini memiliki keunggulan dan memiliki aneka variasi rasa sehingga orang yang tidak begitu suka dengan rasa susu kedelai bisa mencoba dengan variasi rasa. Keunikan dari produk kami yaitu kemasan produk kami seperti berbentuk bolam, terbuat dari plastik ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali. Hal ini dapat meminimalisir terhadap penggunaan botol plastik yang marak di kalangan masyarakat. Analisis penawaran atas produk sejenis. Analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar kedelai ini sangatlah besar melihat budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan.
tingkat persaingan, melihat situasi di tempat yang akan dimasuki produk, sepertinya produk susu kedelai ini akan laku di pasaran. Hal ini dikarenakan harga yang terjangkau dan sangat pas untuk ukuran dompet masyarakat umum, khususnya mahasiswa. Baik, selanjutnya analisis ketersediaan rekanan pemasok faktor produksi. Melakukan kegiatan produksinya tentunya membutuhkan faktor-faktor penunjang kegiatan tersebut. Memilih pemasok yang benar atau tepat berarti telah menjaga keberlangsungan proses produksi yang lancar. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga konsistensi, yang terakhir harga. Analisis ketepatan strategi pemasaran yang digunakan yaitu SDP, Segmenting, Target, and Positioning. Untuk mengetahui siapa saja yang menjadi sasaran dalam produk kami, perlu segmentasi pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Berikut ini adalah segmentasi pasar, sasaran, dan posisi pasar produk soy milk yang kami produksi. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting pasar adalah proses membagi pasar dalam keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogeni ke dalam beberapa segmen, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi psikografis. Selanjutnya, targeting. Targeting market pada soy milk time kami menargetkan kepada semua kalangan. Segmentasi pasar berpacu pada konsep berwawasan sosial. Selanjutnya, positioning. Dari survei yang kami lakukan, kemungkinan pesaing yang kami hadapi seperti usaha minuman teh poci untuk meningkatkan minat para pembeli kepada produk yang kami jual. Baik, selanjutnya bauran pemasaran. Pengertian bauran pemasaran adalah unsur atau elemen internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep universal yang telah dikembangkan dalam pemasaran produk soy milk time kami, merupakan usaha yang bergerak di bidang usaha manufaktur. Oleh karenanya, baruan pemasaran yang kami gunakan adalah baruan pemasaran 7P, yaitu yang pertama adalah produk. Produk yang kami jual adalah produk dengan isian 300 ml dan 320 ml. Yang kedua adalah price. Harga yang kami tawarkan adalah dari harga terendah, yaitu 11.000 sampai 17.000. Yang ketiga adalah tempat atau place. Untuk tempat soy milk time yaitu di wilayah Denpasar. Kami mengambil di wilayah Denpasar karena wilayah Denpasar padat penduduk dan sangat ramai. Selanjutnya yaitu promotion. Kami hanya menggunakan periklanan lewat Insta Story seperti Instagram atau WhatsApp. Selanjutnya itu adalah people. Sangat memperhatikan kualitas susu kedelai yang dibuat sehingga akan mempekerjakan karyawan yang mempunyai skill. Ada itu proses penjualan dan pemesanan dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang ada, yaitu lewat berbagai sosial media dan dapat datang langsung ke toko atau warung. Selanjutnya, physical evidence. Adapun fasilitas yang diberikan oleh usaha soy milk time adalah kualitas susu kedelai yang nikmat dan lezat. Analisis SWOT itu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, threats, ancaman. Di SWOT ini dibagi di strength, di kekuatan dibagi menjadi ada proses pembuatan mudah dan sederhana, kualitas, rasa, dan tekstur produk yang khas beda dari yang lain, harga jual murah meriah, tempat penjualan dan konsumen telah tersedia, memanfaatkan e-business dan blog untuk mempromosikan produk melalui internet, kemasan menarik dan berlabel, kualitas produk terjamin. Di weakness ada harga bahan baku kedelai yang relatif tidak menentu, stabil, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kelangkaan. Itu selanjutnya manajemen perusahaan masih sederhana, terdapat endapan pada susu kedelai. Jika tidak tepat prosesnya, terdapat tahu di lapisan atas susu.
ketidaktahuan masyarakat terhadap kandungan gizi yang dimiliki susu kedelai. Di opportunities atau peluang, pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat, peluang pasar untuk mendapat konsumen yang menjanjikan, belum ada pesaing khususnya untuk pemasaran di dekat pabrik, keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi khususnya susu kedelai, cuaca di sebagai wilayah Indonesia yang relatif panas sehingga banyak orang yang ingin mengkonsumsi minuman yang segar-segar. Di threats ancaman itu selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Susu kedelai tidak bisa disimpan lama dan akan merugikan jika tidak laku dalam sehari. Munculnya pesaing baru. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, analisis kelayakan lokasi. Lokasi bisnis yang strategis merupakan salah satu sumber keunggulan dalam bersaing. Lokasi bisnis mampu menunjang pelaksanaan sebuah bisnis. Lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan investasi. Penentuan lokasi yang salah akan menimbulkan beban bagi bisnis yang dijalankan. Penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama dan variabel pendukung. Adapun variabel-variabel utama dalam pemilihan lokasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu target pasar yang jelas, yang kedua letak pasar yang dituju, yang ketiga ketersediaan akses internet dan komunikasi, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan fasilitas transportasi. Selain variabel-variabel utama, dalam pemilihan lokasi bisnis yang sudah disebutkan sebelumnya, variabel-variabel pendukung berikut juga perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama yaitu hukum, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Yang kedua yaitu iklim, keadaan tanah, dan struktur topografis. Yang ketiga yaitu sikap masyarakat terhadap ide bisnis yang dijalankan. Yang keempat yaitu rencana pengembangan usaha pada masa yang akan datang. Kelayakan lokasi yang ditargetkan untuk berjualan produk soy milk time ini adalah di kawasan sekitar Denpasar. Dengan hal tersebut, kami akan melakukan pemasaran dengan mudah dan mengikuti selera rasa dari produk yang diinginkan. Yang kedua yaitu analisis besarnya skala produksi. Kami memproduksi produk dengan 4 jenis produk, yaitu yang pertama memproduksi varian rasa ukuran 300 ml dengan 20 botol per hari. Yang kedua, memproduksi minuman bertopping ukuran 300 ml dengan 20 botol per hari. Yang ketiga, memproduksi minuman varian rasa ukuran 320 ml dengan 20 botol per hari. Yang keempat, memproduksi minuman bertopping ukuran 320 ml dengan 20 botol per hari. Jadi, kami perharinya memproduksi produk yaitu 80 botol per hari. Jika per bulannya, kami memproduksi menjadi 2.400 botol. Yang ketiga ada analisis produksi. Produk susu kedelai yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas. Pengemasan di sini dilakukan karena memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha. Karena pengemasan tidak sekedar memberi wadah dari produk yang dihasilkan, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga peningkatan penjualan, di mana konsumen akan cenderung tertarik dengan produk yang dikemas dengan rapi dan menarik. Fungsi kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk, melainkan juga sangat mendukung terjaganya kualitas produk serta adanya peningkatan kelas atau penampilan dengan image yang baik. Jenis bahan kemasan yang digunakan adalah botol berukuran 300 ml dan 320 ml. Yang keempat yaitu proses produksi. Bahan untuk membuat susu kedelai yaitu yang pertama kacang kedelai, yang kedua gula pasir, yang ketiga garam, yang keempat vanili, yang kelima yaitu air mineral. Serta alat untuk membuat susu kedelai yaitu yang pertama mesin susu kedelai, yang kedua panci, yang ketiga kompor, dan yang keempat yaitu baskom. Baik, selanjutnya cara membuat susu kedelai. Yang pertama, cuci bersih kedelai hingga benar-benar bersih. Yang kedua, selanjutnya rebus kacang kedelai selama kurang lebih dari 15 menit. Yang ketiga, angkat kedelai dan tiriskan. Rendam dengan air bersih selama kurang lebih 12 jam agar kacang kedelai melunak dari kulit arinya, mudah untuk dibersihkan nantinya.
Yang keempat, setelah kacang kedelai direndam selama kurang lebih 12 jam, cuci kembali kedelai tadi dengan air bersih sambil diremas-remas agar kulit arinya bersih dari kacang kedelai. Yang kelima, siapkan panci dan baskom di posisi pengeluaran masing-masing. Yang keenam, setelah kacang kedelai benar-benar bersih, hidupkan mesin susu kedelai dan masukkan kacang kedelai ke dalam mesin susu kedelai sambil diberi air secukupnya. Yang ketujuh, setelah selesai dan semua kacang kedelai telah diproses dengan mesin susu dan sari-sarinya terkumpul di panci, Anda bisa masak sari kedelai tersebut dengan menambahkan gula dan garam sesuai selera. Yang kedelapan, setelah sari kedelai matang, sari kedelai sudah menjadi susu kedelai yang siap untuk diminum, disajikan, ataupun disimpan di freezer. Yang kelima, analisis kriteria pemilihan mesin dan teknologi. Usaha Soy Milk Time memiliki fasilitas mesin dan peralatan dengan persiapan dan survei secara keseluruhan secara baik, sehingga dapat dipertimbangkan secara ekonomis dan disesuaikan dengan jumlah produksi barang yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan mesin atau peralatan adalah yaitu yang pertama, kapasitas mesin, yang kedua, kemampuan mesin, yang ketiga, kecocokan mesin, yang keempat, kemudahan persiapan dan instalasi, penggunaan dan pemeliharaan, selanjutnya keamanan, selanjutnya tersedianya peralatan perlengkapan yang diperlukan, selanjutnya keterandalan dan purna jual, dan yang terakhir umur ekonomis. Pemilihan teknologi dan mesin sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan teknologi dan mesin yang tepat. Untuk pembelian peralatan ini memerlukan biaya yang sangat banyak. Tetapi, dengan peralatan pada tabel di bawah ini bisa membantu proses produksi untuk memenuhi permintaan pasar, yaitu WiFi, laptop, handphone, dan aplikasi pendukung lainnya. Yang keenam yaitu analisis penentuan lokasi bisnis. Menentukan lokasi bisnis yang strategis merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena kami memperhatikan variabel-variabel yang sudah ditentukan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat yang ditentukan. Yang ketujuh yaitu analisis penentuan layout. Layout adalah penataan area yang dirancang sebagai daerah menjual untuk membantu konsumen dalam berbelanja dan pencarian barang yang akan dibeli. Tujuan dari layout sendiri ialah untuk mendekatkan produk kepada konsumen supaya tersedia dalam daerah serta jumlah yang tepat untuk kenyamanan dan fasilitas untuk memperoleh produk. Toko Soy Milk Time ini berlokasi di Jalan Dewi Supraba, Peguyangan, Denpasar. Berikut adalah gambar layout toko Soy Milk Time. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas bab 4 yaitu aspek manajemen dan SDM. Adapun sub yang pertama yaitu analisis waktu untuk setiap pekerja. Yang pertama yaitu penjadwalan kerja. Setiap job desk yang telah memiliki tugasnya masing-masing ada yang di bagian purchasing, bagian produksi, bagian keuangan, bagian kurir, dan bagian pemasaran. Dengan dibaginya setiap tugas-tugas pada setiap anggota kelompok akan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Usaha akan beroperasi setiap harinya kecuali libur ketika ada hari tertentu seperti hari raya. Jam kerja yang diberlakukan usaha adalah sebagai berikut, yaitu hari Senin sampai Minggu jam kerja jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian yang kedua yaitu ada jumlah tenaga kerja. Untuk usaha saat ini mempekerjakan 10 orang pegawai dari anggota kelompok yang terdiri dari bagian pemasaran, produksi, purchasing, kurir sebanyak 8 orang, serta bagian keuangan 2 orang. Baik, di sini saya akan membahas sub yang kedua, yaitu analisis jenis-jenis pekerjaan. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang ada di usaha kami, yaitu yang pertama, purchasing, merupakan sebuah posisi di usaha, khususnya yang bergerak di bidang retail, yang memiliki tugas pokok untuk pembelian barang atau jasa. Posisi ini berada di bawah naungan bidang pro-recruitment, yang bertanggung jawab atas pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan usaha. Kemudian yang kedua yaitu produksi. Produksi adalah suatu bagian yang ada pada usaha yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu pemasaran. Bertanggung jawab untuk keseluruhan fungsi pemasaran dalam sebuah perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk penawaran, penjualan, dan layanan purna jual produk. Kemudian yang keempat yaitu ada kurir.
Tugas seorang kurir adalah mengantarkan barang dengan baik ke alamat masing-masing pemesan. Untuk menjadi kurir dibutuhkan sebuah kejujuran serta tanggung jawab yang besar karena harus bertugas mengantarkan barang dengan baik tanpa adanya kerusakan sehingga sampai pada tangan pemesan barang. Kemudian yang kelima yaitu keuangan divisi atau bagian ini biasanya ditugaskan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan dalam kegiatan entitas secara efisien dan efektif. Dalam divisi keuangan biasanya terdiri dari beberapa karyawan seperti manajer dan admin keuangan serta manajer dan admin akuntansi. Baik, sub yang ketiga yaitu analisis pelaksanaan pembangunan bisnis. Pelaksanaan pembangunan bisnis kelompok ini harus direncanakan dengan baik dan dipikirkan matang-matang agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisnis, kita akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan bisnis, seperti menentukan modal yang diperlukan dan apa saja yang dibutuhkan dalam produksi. Kemudian, sub yang keempat yaitu analisis biaya yang diperlukan dalam setiap jenis jabatan. Misalnya, pada jabatan pegawai produksi mendapat gaji bulanan sebesar Rp2.740.000 dan gaji tahunannya sebesar Rp32.880.000. Kemudian, sub yang kelima yaitu analisis persyaratan untuk memangku pekerjaan. Adapun yang pertama yaitu persyaratan untuk memangku pekerjaan, yaitu memastikan bahwa pandangan dan sikap semua pemangku pekerja dipahami mempengaruhi pemangku pekerja menjadi pendukung pekerjaan dimanapun yang memungkinkan. Yang pertama, memaksimalkan dampak dukungan pemangku pekerjaan, dan yang kedua, meminimalkan dampak yang tidak mendukung pemangku pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu kriteria pekerjaan. Yang pertama yaitu mudah beradaptasi dengan tim, yang kedua jujur, yang ketiga bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, yang keempat profesional dalam menjalankan tugas selama bekerja, yang kelima menjaga keharmonisan dalam tim. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap-tahap analisis jabatan. Yang pertama yaitu mengkaji informasi internal usaha yang berkaitan dengan jabatan usaha. Yang kedua, penentuan penggunaan informasi memilih jabatan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyiapkan uraian jabatan. Yang kelima, menyiapkan spesifikasi jabatan. Dan yang keenam, memanfaatkan informasi. Kemudian, adapun sub yang keenam, yaitu analisis struktur organisasi yang cocok. Struktur organisasi merupakan bagian dari aliran tanggung jawab, wewenang tugas sepenuhnya dari masing-masing jabatan atau dari pemimpin terhadap bawahannya. Adapun bagian struktur organisasi time yaitu terdapat yang pertama pemimpin, kepala bagian keuangan, kemudian kepala bagian produksi, kepala bagian bahan baku, kepala bagian pemasaran, dan staf keuangan, operasi produksi, operator pencari bahan baku, dan operator pemasaran. Adapun deskripsi pekerjaannya yaitu yang pertama pemimpin, yaitu pemilik sekaligus pemimpin. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Yang ketiga, koordinasi, pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan. Yang keempat, pengambil keputusan. Dan yang kelima, sebagai quality control. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian produksi memiliki deskripsi. Yang pertama, kepala bagian produksi mengkoordinasikan pekerja di bawahannya untuk bekerja sesuai job desk. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap persiapan dan proses produksi. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen. Yang keempat, menjaga kebersihan produk dalam proses produksi. Yang kelima, cekatan dalam menjaga mutu produk, baik cita rasa, aroma, ataupun tekstur. Dan yang keenam, mengemas hasil produksi. Kemudian, pada bagian pengadaan bahan baku, yaitu yang pertama, kepala bagian pengadaan bahan baku mengkoordinasikan pekerja di bawahannya untuk bekerja sesuai job desk. Yang kedua, mencari informasi keberadaan bahan baku. Yang ketiga, melakukan pembelian bahan baku. Dan yang keempat, menjaga mutu bahan sebelum diolah atau ketika masih dalam penyimpanan. Kemudian pada bagian keuangan, yang pertama, kepala bagian keuangan mengkoordinasikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk. Dan yang kedua, melakukan kegiatan keuangan dan administrasi. Yang ketiga, mencatat atau pembukuan keuangan perusahaan. Yang keempat, mengadakan dana untuk proses pembelian bahan dan proses. Yang kelima, membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap sistem keuangan. Kemudian pada bagian pemasaran, yang pertama, kepala bagian pemasaran mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job desk. Yang kedua, mempromosikan dan pemasaran produk.
Yang ketiga, mendistribusikan produk ke tempat pemasaran, misalnya toko, warung, atau bahan supermarket terdekat. Keempat, melayani dan ramah menanggapi komplain konsumen dengan ramah dan senyum. Adapun sub yang ketujuh yaitu analisis metode untuk pengadaan tenaga. Pengadaan tenaga kerja merupakan proses rekrutmen karyawan. Pengadaan karyawan merupakan hal yang sangat penting demi keberlangsungan perusahaan dalam mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, komitmen, dan selaras dengan tujuan perusahaan. Soy Milk Time sangat mengutamakan dalam perekrutan tenaga ahli dengan memberikan beberapa syarat dalam pemilihan kriteria karyawan dengan melakukan perekrutan menggunakan sarana sebagai berikut, yaitu melalui iklan. Perusahaan kami memberitakan tentang rekrutmen tenaga kerja dengan menggunakan media internet, dicantumkan pada website kami, dan pengadaan lowongan pekerjaan kami juga menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian, adapun sub yang ke-8 yaitu analisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Untuk mengetahui kesiapan tenaga kerja dalam menjalankan bisnis, diperlukan adanya seleksi untuk tenaga kerja, di mana seleksi bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah seleksi nanti akan ada pelatihan tenaga kerja baru untuk memperkenalkan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek hukum. Yaitu yang pertama adanya analisis legalitas usaha yang akan dijalankan, yaitu pembuatan akta dan pendirian CV. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh notaris dengan menyerahkan yang pertama, fotokopi KTP, direktur dan persero pasif, yang kedua, fotokopi NPWP, direktur dan persero pasif, yang ketiga, nama CV, dan yang keempat, foto direktur ukuran 3x4 dengan latar belakang merah. Yang kedua, adanya pembuatan syarat keterangan domisili perusahaan. Surat ini diajukan ke kelurahan setempat sebagai bukti keterangan alamat perusahaan dengan persyaratan. Yang pertama, mengisi formulir pengajuan SKDP. Dan yang kedua, melampirkan legalitas perusahaan. Dan yang ketiga, fotokopi kontrak atau sewa tempat usaha, akte bukti kepemilikan tempat usaha. Dan yang keempat, surat keterangan dan pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran atau pertokoan. Yang kelima, fotokopi PBB atau pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Yang keenam, fotokopi IMB, izin mendirikan bangunan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, foto gedung atau ruangan tanpa luar dan dalam. Yang ketiga, pembuatan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Untuk mendapatkan kelengkapan usaha bernomor wajib pajak ini, seorang wajib pajak baik secara pribadi maupun lembaga dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak KPP atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan KP4 di wilayah wajib pajak tinggal. Keempat, pengurusan izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh izin lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan tertulis ditunjukkan kepada Kepala DPMPTSP dan surat kuasa bermaterai cukup disertai dengan dokumen penerimaan kuasa. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab usaha. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, fotokopi izin prinsip penanaman modal. Yang kelima, proposal dan konflik kegiatan atau usaha. Yang keenam, pertimbangan teknis pertahanan dari kantor pertanahan atau agraria dan tata ruang. 7. Fotokopi akta pendirian usaha. Yang kedelapan, surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi. Dan yang kesembilan, sertifikasi yang dimiliki. Yang kelima, ada pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin mendirikan bangunan IMB adalah izin yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah, atau merobohkan bangunan. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh IMB adalah sebagai berikut.
Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi surat keterangan tanah yang sah. Yang ketiga, pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB tahun terakhir. Yang keempat, gambar rencana bangunan atau berskala. Yang kelima, perhitungan konstruksi dan instalasi. Yang keenam, permohonan dilegalasi dari lurah dan camat. Yang ketujuh, surat keterangan kelengkapan yang lain atau rekomendasi dinas atau instansi teknis. Yang keenam, pengurusan surat izin usaha perdagangan langsung. Surat izin usaha penjualan langsung merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Penjualan langsung atau direct selling yang dimaksud adalah metode penjualan barang atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi atau bonus atas penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap. Surat izin ini diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Yang ketujuh, pengurusan tanda daftar perusahaan TDP. Tanda daftar perusahaan TDP adalah bukti bahwa suatu perusahaan atau badan usaha telah melakukan kewajibannya melakukan pendaftaran perusahaan dalam tanda daftar perusahaan. Yang kedelapan, adanya pengurusan izin BPOM. Izin BPOM merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Produsen makanan, minuman, serta obat yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu wajib mendaftarkan produknya ke BPOM guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkas asli hasil analisis laboratorium terhadap produk. Yang kedua, rencana label dan contoh produk. Yang ketiga, fotokopi izin usaha atau izin industri dari Departemen Industri dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Yang keempat, formulir pendaftaran yang telah diisi dengan lengkap. Adanya analisis ketepatan bentuk badan usaha. Untuk memiliki badan usaha yang tepat, pelaku bisnis usaha perlu mengetahui definisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang sesuai dengan usaha sesuai milk time adalah CV Perserikatan Komaniter, karena sebagai berikut yaitu A. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. B. Peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang Perserikatan Komaniter CV ini diatur dalam buku pertama, titel ketiga, bagian kedua, pasal 1635 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19. C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer. Analisis bentuk badan usaha yang akan dijalankan yaitu CV Swell Milk Time, yaitu untuk mendirikan dan melegalkan perserikatan komanditer. D. Pendaftaran ke notaris. Mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akte notaris tentang pendirian perserikatan komanditer CV. Untuk memperkokoh posisi perserikatan komanditer CV, sebaiknya CV yang telah didirikan dengan akte notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. E. Pengesahan Menteri Kehakiman. Akte notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan usaha. Dalam pasal 9 Undang-Undang Perserikatan Komanditer CV disebutkan Menteri Kehakiman dan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan Perserikatan Komanditer CV. F. Pendaftaran wajib. Akta pendaftaran atau anggaran dasar CV disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya didaftarkan dalam daftar pengesahan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan perseroan terbatas PT atau tanggal diterimanya laporan. Dan yang terakhir, G. Pengumuman dalam tambahan berita negara TBN. Apabila pendaftaran daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam tambahan berita negara TBN dalam waktu paling lambat 30 hari. Adapun analisis kemampuan bisnis dalam memenuhi persyaratan perizinan. Untuk memenuhi perizinan, ada beberapa prosedur untuk permohonan izin membuka usaha CV Swell Milk Time ini.
Dokumen-dokumen yang diperlukan perizinan perusahaan adalah: yang pertama, pengurusan akta pendirian CV; yang kedua, pengurusan NPWP; yang ketiga, pengurusan SKDP; yang keempat, pengurusan izin lokasi; yang kelima, pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB; yang keenam, pengurusan surat izin badan usaha perdagangan langsung; yang ketujuh, pengurusan tanda daftar perusahaan; kedelapan, pengurusan izin BPOM. Adapun analisis jaminan yang diperlukan jika bisnis akan dibiayai pinjaman. Sesuai prinsipnya, dalam pemberian oleh perusahaan pembiayaan memiliki keyakinan bahwa kredit yang telah dicairkan dapat kembali. Oleh sebab itu, pemberian kredit wajib didasarkan pada evaluasi secara menyeluruh terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur atau nasabah guna melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian, mengingat pemberian kredit dihadapkan pada risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya di masa yang akan datang, maka untuk mengurangi kerugian bila nasabah atau debitur wan prestasi, maka perusahaan membiayai akan mengisyaratkan nasabah atau debitur untuk memberikan jaminan hak milik sebagai second way out. Jaminan atau anggunan ini merupakan barang atau benda yang diserahkan nasabah atau debitur sebagai anggunan terhadap kredit yang telah diterimanya. Jaminan dapat dikelompokkan atas dua, yaitu yang pertama, jaminan utama. Jaminan utama yaitu seluruh barang bergerak maupun tidak bergerak yang sepenuhnya dibiayai dengan kredit. Yang kedua, jaminan tambahan, yaitu barang-barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai atau ditambahkan sebagai jaminan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Yang pertama, ada analisis kelayakan bisnis, di mana investasi awal Suemi Utami ini sebesar 500 juta dari dana 350 juta sebagai modal kerja, sedangkan sisanya sebagai modal tetap. Dengan umur ekonomis usaha ini yaitu 5 tahun, dengan nilai residunya sebanyak 25 juta, dengan proyeksi penjualan selama 5 tahun umur ekonomis ini sebagai berikut. Kalian bisa lihat di tabel. Tahun pertama penjualannya sebesar 270 juta, tahun kedua dengan penjualan 350 juta, tahun ketiga dengan penjualan 380 juta, tahun keempat dengan penjualan 400 juta, dan tahun kelima dengan penjualan 430 juta. Dari usaha ini struktur biaya yaitu terdiri dari variable cost 30%, dari sales, biaya yang selain penyusutan sebesar 5 juta, dengan pajak 10%, dengan keuntungan yang diharapkan dari usaha ini sebesar 20%. Dapat dihitungkan total investasi sebesar 500 juta, serta aktiva tetap ini didapat investasi sebesar 500 juta dikurang dana modal kerja 350 juta mendapatkan 150 juta. Jadi aktiva tetap yang dipakai itu 150 juta. Lanjut, ada nilai sisa atau residu sebesar 25 juta. Maka dari itu kami dapat penyusutannya sebesar 150 juta dikurang 25 juta dibagi umur ekonomisnya 5 tahun, yaitu mendapatkan total 25 juta. Lanjut pada perhitungan aliran kas. Kalian bisa lihat tabel di PPT kami. Di sana terdapat tahun atau keterangan yang menyerupai penjualan, biaya variabel 30%, biaya tetap selain penyusutan, total biaya, laba kotor, pajak 10%, laba bersih atau EAT, penyusutan, dan terminal cash. Di sini saya akan jelaskan tahun pertama sampai tahun kelima. Pada tahun pertama, penjualan itu sebesar 270 juta dikali biaya variabel 30% mendapatkan hasil 81 juta. Dan lanjut pada biaya tetap selain penyusutan itu 5 juta dan penyusutan sebesar 25 juta. Maka mencari total biaya 81 juta ditambah 5 juta ditambah 25 juta mendapatkan hasil total biaya
yaitu 111 juta, di mana dengan mendapatkan laba kotor ini hasil penjualan 270 juta dikurang total biaya 111 juta mendapatkan hasil laba kotor sebesar 159 juta. Selanjutnya, 159 juta ini dikali pajak 10% mendapatkan hasil 15.900.000 dan laba bersih didapatkan dari laba kotor yaitu 159 juta dikurang pajak 10% itu 15.900.000. Jadi laba bersih yang didapat 143.100.000. Lanjut, mengalami penyusutan sebesar 25 juta, maka mendapatkan terminal cash sebesar 168.100.000. Lanjut di tahun kedua, di sana penjualannya 350 juta dikali biaya variabel 30% mendapatkan hasil 105 juta. Di mana biaya tetap selain penyusutannya itu 5 juta dan penyusutannya itu juga 25 juta. Dan mendapatkan total biaya sebesar 135 juta. Maka untuk mengetahui laba kotor, penjualan 350 juta dikurang total biaya 135 juta, maka tahun kedua mendapatkan laba kotor sebesar 215 juta. Dikali pajak 10% sebesar 21.500.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 193.500.000 serta mengalami penyusutan sebesar 25 juta, maka mendapatkan terminal cash pada tahun kedua yaitu 218.500.000. Selanjutnya di tahun ketiga yaitu penjualannya sebesar 380 juta, di mana 380 juta ini dikali biaya variabel sebesar 30% mendapatkan hasil 114 juta dan biaya tetap selain penyusutannya itu 5 juta, penyusutannya itu 25 juta, maka mendapatkan total biaya sebesar 144 juta. Dan mengalami laba kotor ini penjualan pada tahun ketiga yaitu 380 juta dikurang total biaya 144 juta, maka laba kotor pada tahun ketiga yaitu 236 juta. 236 juta ini dikali pajak 10%, maka mendapatkan hasil 23.600.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 212.400.000. Mengalami penyusutan sebesar 25 juta, maka di tahun ketiga mendapatkan terminal cash sebesar 237.400.000. Pada tahun keempat, penjualannya sebesar 400 juta, di mana dikali biaya variabel 30% mendapatkan hasil sebesar 120 juta. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 5 juta, penyusutan sebesar 25 juta, yang dimana total biayanya itu sebesar 150 juta. Untuk laba kotor, hasil penjualan 400 juta dikurangi total biaya 150 juta mendapatkan laba kotor sebesar 250 juta. Dikali pajak 10% mendapatkan hasil 25 juta. Maka dari itu didapatkan laba bersih sebesar 225 juta, mengalami penyusutan sebesar 25 juta, maka terminal cash pada tahun keempat sebesar 250 juta. Yang terakhir pada tahun kelima, penjualannya sebesar 430 juta, dikali biaya variabel 30% mendapatkan hasil 129 juta. Biaya tetap selain penyusutannya 5 juta, penyusutannya 25 juta, maka total biaya yang didapat 430 juta
dikurangi 159 juta, maka mendapatkan laba kotor sebesar 271 juta. Mengalami pajak 10%, jadi laba kotor pada tahun kelima itu sebesar 271 juta dikali pajak 10%, maka didapat pajaknya itu 27 juta 100. Mengalami laba bersih sebesar 243 juta 900 dan mengalami penyusutan sebesar 25 juta. Nah, di tabel ini terdapat juga nilai residu sebesar 25 juta, modal kerja 350 juta dan total di tahun kelima terminal cashnya sebesar 643 juta 900. Setelah perhitungan aliran kas, lanjut ke rekapitulasi pajak setelah cash flow, di mana kalian bisa lihat tabel berikut. Di sana di tahun pertama memiliki laba bersih sebesar 143 juta 100.000 dan cash flow-nya sebesar 168 juta 100.000. Lanjut di tahun kedua, laba bersihnya sebesar 193 juta 500.000 dan cash flow-nya sebesar 218 juta 500.000. Lanjut pada tahun ketiga, laba bersihnya sebesar 212 juta 400 dan cash flow-nya sebesar 237 juta 400.000. Lanjut di tahun keempat, laba bersihnya sebesar 225 juta dan cash flow-nya sebesar 250 juta. Lanjut di tahun kelima, laba bersihnya sebesar 243 juta 900 dan cash flow-nya sebesar 643 juta 900.000. Jadi, dengan memiliki total laba bersih itu sebesar 1.071 juta 900.000 dan total cash flow-nya sebesar 1.517 juta 900.000 dan dirata-ratakan pada laba bersih, rata-rata pada laba bersih sebesar 214 juta 380.000 dan rata-rata cash flow sebesar 303 juta 580.000. Adapun analisis berdasarkan kriteria, yang pertama ada payback period. Kalian bisa lihat tabel di PPT kami. Di sana terdapat investasi sebesar 500 juta dengan cash flow tahun pertama 168 juta 100. Mendapatkan sisa 331 juta 900. Lanjut di cash flow ke tahun kedua itu terdapat 218 juta 500 dan mendapatkan sisa 113 juta. Maka dapat dihitung payback periodnya itu selama 2 tahun, di mana selama 2 tahun ini ditambah 113 juta dibagi 237 juta 400 dikali 12 bulan, maka mendapatkan 2 tahun 5 bulan. Yang berarti payback period ini lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Yang kedua ada rate of return, di mana rate of return ini memakai rumus rata-rata laba setelah pajak dibagi investasi dikali 100%. Rata-rata laba setelah pajak tadi kami dapatkan sebesar 214 juta 380.000 dibagi investasi sebesar 500 juta dikali 100%. Maka mendapatkan hasil 0,42876 dibulatkan menjadi 42,88%. Berdasarkan rate of return, investasi ini menguntungkan karena rate of return-nya lebih dari keuntungan yang diharapkan, yaitu 20%. Yang ketiga,
yaitu ada net present value atau NPV. Di sana kalian bisa lihat tabelnya. Pada tahun pertama cash flow-nya itu 168.100.000 dikali DF 20% yaitu 0,833 mendapatkan DF cash flow sebesar 140.027.300. Lanjut pada tahun yang kedua, cash flow-nya 218.500 dikali DF 20% yaitu 0,694 mendapatkan DF cash flow sebesar 151.639.000. Lanjut di tahun ketiga, cash flow-nya sebesar 237.400 dikali DF 20% yaitu 0,579 mendapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 137.454.600. Lanjut di tahun keempat ada 250 juta dikali DF 20% yaitu 0,482 mendapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 120.500. Lanjut yang ke tahun kelima, cash flow-nya sebesar 643.900 dikali DF 20% yaitu 0,402 mendapatkan hasil DF cash flow-nya sebesar 258.847.800 dengan total 808.468.700. Jadi NPV pada tingkat DF 20% yaitu 808.468.700 dikurang 500 juta mendapatkan hasil 308.468.700. Pada DF 20% NPV lebih dari 0, itu berarti investasi layak untuk digunakan atau dilaksanakan. Yang keempat, ada Profitability Index atau PI, di mana ini menghitung perbandingan antara total present value dengan present value investasi. PI sama dengan 808.468.700 dibagi 500 juta mendapatkan hasil 1,616 dibulatkan menjadi 1,62. Maka berdasarkan hasil nilai PI sebesar 1,62 lebih dari 1, maka investasi layak untuk dilaksanakan. Yang kelima ada IRR atau Internal of Return. Kalian bisa lihat ada dua tabel di sana. Kami memakai P1 40%, P2-nya 45% pada tabel pertama, yaitu P1 40%. Di mana di tahun pertama ini cash flow-nya 168.100 dikali DF 40% 0,714 mendapatkan DF cash flow atau present value-nya sebesar 120.023.400. Lanjut di tahun kedua dengan cash flow 218.500 dikali DF 40% 0,510 mendapatkan DF cash flow atau present value-nya 111.435.000. Lanjut di tahun ketiga ada cash flow sebesar 237.400. Di tahun ketiga mendapatkan cash flow sebesar 237.400 dikali dengan DF 40% yaitu 0,364 mendapatkan DF cash flow sebesar 86.413.600. Lanjut di tahun keempat ada cash flow sebesar 250 juta dikali DF 40% 0,260 mendapatkan hasil DF cash flow sebesar 65 juta. Lanjut di tahun kelima dengan cash flow
643.900.000 dikali DF 40% 0,185 mendapatkan DF cash flow atau present value-nya sebesar 119.121.500. Maka dari itu dapat dihitung NPV 1 501.993.500 dikurang 500 juta mendapatkan total atau mendapatkan hasil 1.993.500. Jadi NPV satunya itu 1.993.500. Lanjut pada tabel yang kedua, yaitu P2 sama dengan 45%. Pada tahun pertama dengan cash flow 168.100.000 dikali DF 45% 0,689 mendapatkan DF cash flow atau present value-nya sebesar 115.820.900. Lanjut ke tahun yang kedua mendapatkan cash flow 218.500 dikali DF 45% yaitu 0,475 mendapatkan hasil DF cash flow atau present value-nya sebesar 103.787.500. Lanjut pada tahun ketiga, cash flow-nya itu 237.400 dikali DF 45% yaitu 0,328 mendapatkan DF cash flow atau present value sebesar 77.867.200. Lanjut di tahun keempat, cash flow-nya 250 juta dikali DF 45% yaitu 0,226 mendapatkan DF cash flow atau present value-nya sebesar 56 juta. Lanjut di tahun kelima, cash flow-nya 643.900 dikali DF 45 juta yaitu di tahun kelima terdapat cash flow 643.900 dikali DF 45% yaitu 0,156 mendapatkan hasil DF cash flow-nya atau present value-nya itu 119.121.500. Maka NPV kedua dengan total 454.283.600 dikurang 500 juta mendapatkan hasil minus yaitu 45.716.400. Jadi IRR dapat dihitung dengan rumus P1 ditambah P2 dikurang P1 dikali NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. 40% ditambah 45% dikurang 40% dikali 1.993.500 dibagi 1.993.500 dikurang min 45.716.400 sama dengan 40% ditambah 5% dikali 1.993.500 dibagi 47.709.900 mendapatkan hasil 40,00%, di mana berdasarkan IRR diperoleh hasil sebesar 40,00%, lebih dari tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu 20%, maka oleh karena itu dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Adapun rekapitulasi hasil perhitungannya, kalian bisa lihat di tabel. Di sana ada 5 kriteria. Yang pertama, kriteria payback period dengan nilai 2 tahun 5 bulan dengan keterangan layak. Yang kriteria kedua ada rate of return dengan nilai 42,88% dengan keterangan layak. Kriteria yang ketiga ada PI atau probability index dengan nilai 1,62 dengan keterangan layak. Yang keempat ada kriteria NPV
dengan nilai 308.468.700 dengan keterangan layak. Dan kriteria yang kelima ada IRR dengan nilai 40,00% dengan keterangan layak. Berdasarkan pada tabel rekapitulasi dengan menggunakan 5 kriteria aspek, diperoleh hasil bahwa semua kriteria memenuhi ketentuan sehingga keseluruhan investasi layak untuk dilaksanakan. Baik, dari materi yang dapat kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan di mana Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya kacang kedelai. Kacang kedelai bisa diolah menjadi berbagai macam minuman dan makanan. Kacang kedelai bisa diolah menjadi minuman yaitu susu kedelai. Susu kedelai mengandung 3,5% protein, 2% lemak, serta 2,9% karbohidrat. Minuman dengan sejuta manfaat ini apabila dikonsumsi masyarakat Indonesia setiap hari, kebutuhan gizi telah dapat terpenuhi. Produk susu kedelai, kami memiliki varian rasa buah-buahan yang membedakan produk kami dengan susu kedelai lain. Kami memberi nama produk yaitu Sweet Milk Time. Diharapkan setelah kami mencoba untuk memperkenalkan kembali minuman ini, semoga para konsumen mulai menyukai susu kedelai yang kami akan buat. Dan diharapkan agar konsumen mengenal kembali dari khasiat kedelai itu bahwa kandungan dari gizi kedelai itu sangat baik bagi tubuh kita dengan membuat kemasan yang lebih menarik. Dari berbagai analisis dan perhitungan yang diteliti, usaha Sweet Milk Time ini sangat layak untuk dijalankan. Tujuan yang kami inginkan yaitu kami sangat berharap besar bahwa produk yang kami tawarkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan menjadi produk unggulan. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.